kepada Allah yang Maha Kuasa, kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Mari kita mengangkat hati untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kemuliaan kepada Allah di surga, Damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. kami memuji Dikau, Kami memuliakan Dikau. kami menyembah Dikau, Kami memuliakan Dikau. kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal, Tuhan Allah, Anak Domba Allah. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Engkaulah Hanya Engkaulah Tuhan, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, dalam diri Putra-Mu Engkau memanggil setiap orang kepada kemerdekaan yang sejati. Kami bersyukur karena Engkau telah menganugerahkan kemerdekaan kepada bangsa kami. Semoga Engkau selalu melindungi tanah air kami dan menjauhkannya dari segala bahaya peperangan dan bencana alam. Serta Engkau bangkitkan, Engkau pulihkan dari segala sakit dan penyakit. Serta Engkau bangkitkan untuk menjadi bangsa yang kuat. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Putra Sirap. Pemerintah yang bijak menjamin ketertiban dalam masyarakat. Pemerintah yang arif adalah yang teratur. Seperti para penguasa, demikianlah pula para pegawainya. Seperti pemerintah kota, demikian pula semua penduduknya. Raja yang tidak terdidik membinasakan rakyatnya, tetapi sebuah kota sejahtera berkat kearifan para pembesarnya. Di dalam tangan Tuhan terletak kuasa atas bumi, dan pada waktunya Ia mengangkat orang yang serasi atasnya. Di dalam tangan Tuhanlah terletak kemujuran seseorang, dan kepada para pejabat Tuhan mengaruniakan martabat. Janganlah pernah menaruh benci kepada sesamamu, apapun juga kesalahannya, dan jangan berbuat apa-apa terpengaruh oleh nafsu. Kecongkakan dibenci oleh Tuhan maupun manusia, dan bagi kedua-duanya kelaliman adalah salah. Pemerintah beralih dari bangsa yang satu kepada bangsa yang lain, akibat kelaliman, kekerasan, dan uang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Aku hendak hidup dalam ketulusan hati. Tiada ku taruh di depan mataku perkara dursila. Kamu dipanggil untuk kemerdekaan, maka adillah satu sama lain dalam cita kasih. Mataku tertuju kepada orang yang setiawan, supaya mereka diam bersama-sama aku. Orang yang hidup dengan cara yang tak bercela akan melayani aku. Kamu dipanggil untuk kemerdekaan, maka abdilah satu sama lain dalam cita kasih. Pembacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudaraku yang terkasih, demi Allah, tunduklah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, maupun kepada wali-wali yang ditetapkannya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat, untuk mengganjar orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersamamu Dan bersama rohmu. inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid bersama-sama para pendukung Herodes bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu engkau seorang yang jujur, dan dengan jujur mengajarkan jalan-jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepada Yesus. Yesus pun bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah itu?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar."
Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para romo, suster, frater, bapak ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Sehat, Romo. Pada pagi hari ini rasanya kurang afdol kalau kita belum pekik kemerdekaan, gitu ya. Ini supaya ada preparasi, ada siap-siap, jadi pekiknya lebih mantap. Merdeka! Merdeka. Kayaknya belum makan pagi nih, gitu ya. Belum makan bakso nih, Romo. Kayaknya nih. Merdeka! Merdeka. Ya, sudah sedikit lebih baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau tema bangsa kita di 77 tahun ini mengangkat tema pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Tentunya ada pengalaman di balik itu sebagai sebuah bangsa ketika kita melewati masa-masa pandemi. Kita ingin pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Para romo juga pulih lebih cepat, yang lagi ada di kamar, yang lagi isoman. Untung para frater sini lebih kuat lagi ya, karena ikut tai chi gitu ya. Ada dua permenungan yang mau saya tawarkan pada kesempatan ini. Pertama, kalau kita boleh merayakan hari kemerdekaan. Hari kemerdekaan dengan berbagai rangkaian kegiatan, rangkaian peristiwa. Kalau kami di Samadi ini ada kegiatan-kegiatan dimulai dari 2 hari yang lalu. Ada lomba-lomba bersama dengan para frater, para karyawan. Nggak tahu para romo nggak diikutin di tim, saya nggak tahu karena kita sudah sepuh atau sudah gimana nih. Ada lomba-lomba yang hari ini juga ada lomba, selain lomba olahraga ada juga lomba pesta kerakyatan. Dan persis nanti setelah misa ada upacara bendera. Bapak Ibu yang di rumah mungkin nggak ngelihat, di tengah-tengah ini ada tiang bendera tinggi sekali di depan altar. Sesuatu yang mungkin di gereja nggak bisa kita alami. Tapi kita syukur pagi hari ini suasananya cerah, kita bisa mengadakan misa outdoor seperti ini. Ketika kita mengadakan rangkaian-rangkaian kegiatan tersebut, kita seakan-akan diajak kembali ke pengalaman masa lampau, pengalaman dulu. Mungkin sebagian dari kita di sini ada yang pernah mengalami masa-masa dari penjajahan ke kemerdekaan. Tapi mungkin sebagian besar di sini kita lahir besar udah merdeka, gitu ya. Dan ketika kita mengadakan rangkaian kegiatan, kita seakan diajak menghidupkan ingatan bersama sebagai sebuah bangsa, ingatan kolektif. Oh, dulu bangsa Indonesia itu pernah dijajah, berjuang sekuat tenaga oleh para pahlawan, kemudian merdeka. Maka ini adalah ingatan kolektif yang mau diingatkan terus-menerus kepada kita, sehingga kita sadar, oh iya, ini bagian dari anugerah yang harus kita jaga. Sedikit cerita pengalaman, bicara mengenai ingatan bersama, ingatan kolektif. Kita bisa punya pengalaman mengingatkan kita, oh ya, saya ini warga negara Indonesia, saya ini tumpah darah Indonesia, dan saya mau tumbuh berkembang di Indonesia ini. Dulu ketika di Seminari Wacana Bakti, saya bersama dengan para seminaris ada kegiatan ambulasi terpimpin. Jadi para seminaris itu di bulan-bulan pertama sebelum mereka setelah 3 bulan dipingit, ada ambulasi. Ambulasi itu pergi berkelana jalan-jalan ke sebuah tempat bersama-sama dipimpin oleh romo dan fraternya. Salah satu momen yang bagi saya menarik adalah ketika kami pernah kunjungan ke Museum Nasional. Museum Nasional, Museum Gajah yang dekat dengan Monas itu. Kita datang ke sana, kita ngelihat, oh ternyata dulu bangsa Indonesia seperti ini. Ada yang masih pakai sampan, ada yang masih berburu dan meramu, lalu ada juga
kita seakan diingatkan oleh pengalaman masa lalu. Meskipun dalam ambulasi itu juga ada momen kita ke Ragunan gitu ya, pada saat pasti ingat ya. Itu mengingatkan kita akan, ya tidak perlu saya sebut di sini gitu. Ada ingatan bersama yang mau dipanggil kembali bahwa kita adalah bangsa yang ingin besar bersama-sama dalam perjuangan bersama. Itu momen pertama. Jadi kalau kita merayakan hari-hari ini bukan semata-mata kegembiraan, bukan semata-mata kesenangan, bukan semata-mata nambah jam tempus liberum gitu ya. Tapi ini ingatan bersama kita bahwa kegembiraan bahwa kita bangsa yang merdeka sebagai warga negara itu ditumbuhkan kembali. Lalu yang kedua, bagaimana memaknai kemerdekaan? Kalau kita mengatakan topik kemerdekaan, merdeka, saya selalu tertarik dengan kata merdeka. Kata merdeka itu kalau dicari asal katanya dari kata mahardika. Mahardika itu artinya, kalau dicari di kamus itu bahasa Sanskerta, mahardika itu artinya arif, berakal, berilmu, sekaligus luhur, mulia, dan berbudi. Jadi artinya luar biasa sebenarnya, dalam. Dan kalau kita mengartikan kemerdekaan bukan semata-mata kebebasan, bebas ngapain aja. Kemerdekaan kalau pamongnya nggak ada bisa ngapain aja gitu, bukan seperti itu. Mahardika itu mengajak orang, kalau dari arti katanya tadi, semakin arif, semakin berakal, semakin berilmu, dan sekaligus menjadi pribadi yang semakin luhur, semakin mulia, semakin berbudi. Jadi kalau kita mengatakan merdeka, berarti kita ingin, dalam bahasa saya, kita menjadi pribadi yang semakin utuh lagi dari waktu ke waktu. Kalau dalam bahasa formasi, dari tahap demi tahap kita menjadi semakin kenal diri kita, semakin utuh lagi pemahamannya, semakin siap untuk menerima anugerah dari Tuhan dalam rahmat tangkisan. Dan rasanya itu juga diperteguh dengan permenungan kita dari bacaan kedua. Tadi dikatakan, hiduplah sebagai orang-orang merdeka, bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan, tetapi hiduplah sebagai hamba-hamba Allah. Di sini dipakai kata hamba-hamba Allah, anak-anak Allah, orang yang sudah memiliki pengalaman akan Allah. Dan pengalaman akan Allah itu kan pengalaman yang dikasihi. Maka kalau boleh ditarik di sini, apa artinya menghayati sebagai pribadi yang merdeka? Menghayati sebagai pribadi yang sungguh-sungguh dikasihi dan kemudian berani berbagi kasih kepada sesama. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat merayakan hari kemerdekaan pada hari ini. Suasananya meriah. Kalau di sini banyak merah-merah, pakai baju merah, luar biasa. Hari ini, habis ini upacara, nanti ada lomba-lomba juga, pasti suasananya meriah. Mudah-mudahan itu semua menjadikan kita menjadi pribadi yang semakin merdeka. Tadi dikatakan semakin arif, berakal, berilmu, luhur, mulia, berbudi, dan terutama mengalami pengalaman cinta kasih dari Allah sendiri. Inilah yang kita mohonkan. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, setelah kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan atasnya, kiranya kita semakin kuat sebagai satu bangsa. Mari sekarang kita berdiri, kita mau mengungkapkan dengan bangga iman kita. Aku percaya Akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Saudara-saudari, kemerdekaan dan tanah air yang berlimpah rahmat diberikan kepada kita oleh Allah Bapa yang Maha Baik, karena Ia begitu menyayangi kita. Mari kita luhurkan namanya dan memanjatkan doa-doa ini kepadanya. Tuhan Allah yang Maha Esa telah memanggil setiap orang kepada kemerdekaan sejati dalam Kristus. Semoga Bapa yang Maha Kuasa mendampingi kita, agar kita dapat mengisi kemerdekaan bangsa kita dengan keadilan dan cinta kasih. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Bapa yang Maha Kuasa, pemersatu umat manusia, telah menghimpun kita dalam umat-Nya yang kudus dan membebaskan kita dari kuasa kegelapan. Semoga kita memupuk kesatuan dan kerukunan dalam keluarga kita dan seluruh bangsa kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan pemberi hikmat dan kebijaksanaan telah menerangi hati manusia dengan kebenaran dan membebaskan kita dari jerat dosa dan kejahatan. Semoga kita mendukung usaha para wakil rakyat kita untuk menciptakan suatu masyarakat yang sungguh adil dan makmur. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan pencipta damai dan kesejahteraan telah menerbitkan fajar harapan baru bagi umat-Nya dalam membebaskan umat-Nya dari perbudakan dan penindasan. Semoga kita tetap memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bagi setiap orang. Juga kalau fajar harapan yang segar menjadi siang kenyataan yang panas terik. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, bantulah juga bangsa dan negara kami serta seluruh komponen yang ada di dalamnya, terutama pemerintahan kami, agar kami bisa pulih lebih cepat dan bangkit menjadi bangsa yang lebih kuat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah menganugerahkan kemerdekaan kepada nusa dan bangsa kami. Kami mohon lindungilah tanah air kami, agar tetap bebas merdeka dan aman sentosa, sehingga seluruh rakyat di dalam bangsa kami ini tenang dan bebas untuk mengabdi Engkau dan sesama, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Mari kita hantarkan persembahan dari Gunung Puji Syukur nomor 992. Tidak. Nomor 992. Terimalah roti anggur persembahan diri kami. Terimalah ya Bapa, terimalah perlambaan karya kami, suka duka hidup ini. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan kita berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima di kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami yang penuh kasih, terimalah persembahan yang kami unjukkan sebagai kurban syukur atas anugerah kemerdekaan yang telah Engkau berikan untuk bangsa kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab Engkau membebaskan umat pilihanmu dari penindasan dan penjajahan untuk hidup merdeka di tanah yang Engkau janjikan. Engkau pun mencurahkan kasih sayang yang Engkau janjikan. Dan Engkau curahkan kepada bangsa kami. Oleh kesaksian banyak orang yang besar kepada bangsa kami, yang oleh kehendak yang baik, Engkau menumbuhkan kesadaran kami sebagai bangsa. Engkau membimbing kami untuk membela persatuan dan kebebasan, untuk menegakkan keadilan dan mewujudkan damai, untuk membangun masyarakat yang sejahtera berdasarkan iman dan pengabdian kepadamu. Maka dengan gembira, bersama paduan suara para malaikat, kami memuliakan Dikau dengan berseru, Kudus, Kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu, terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah ya Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Bapak Paus kami Fransiskus, Bapak Uskup kami Ignatius Kardinal, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah,
Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Kristus Putra. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita, Dan sekarang dan selama-lamanya. Mari berbagi damai. Damai Kristus. Damai Kristus. Damai Kristus. Damai Kristus. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari, inilah Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Dialah yang menganugerahkan kemerdekaan sejati bagi kita semua untuk menjadi pribadi-pribadi yang semakin utuh. Maka berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabarlah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha
Kudus, aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena telah Engkau kenyangkan dengan santapan surgawi. Semoga persatuan kami dengan putra-Mu ini semakin mempererat persatuan kami sebagai satu nusa dan satu bangsa, dengan tetap menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di antara kami. Demikian terciptalah kerukunan dan damai sejahtera di tanah air kami, sebagai gambaran tanah air surgawi yang kami rindukan. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, besok malam seperti biasa, besok sore, Kamis sore ada opera komedi Samadi dengan tema yang sakit segeralah pulih, yang jatuh segeralah bangkit. Kamis sore seperti biasa. Lalu setelah ini, sekarang jam 7:14, jam 7:30 kita akan memulai upacara bendera kita. Untuk yang mau ikut pasti boleh tetap di sini, tapi yang mau pulang karena mungkin mau ada acara panjat pinang atau apa di kampung, ya silahkan ya. Tempatnya di sini. Para frater yang pakai batik nanti akan posisi paduan suara di sini. Ya. Anda yang di sebelah kiri harus angkat kursi semua ke sebelah kiri sana. Boleh nanti menggantikan tempatnya frater, tapi kursinya harus dipindahkan supaya kosong. Lalu yang di
ini juga dipindah, nanti akan ada podium pembina upacara di sebelah sana. Nanti akan menjadi pembina upacaranya adalah yang mulia Romo Wilfrid. Nah, kalau Pak Jokowi, Pak Presiden kita menggunakan baju dari daerah mana? Bangka Belitung, nanti Anda akan lihat komandan upacara, pembina upacara kita akan memakai baju dari daerah mana, ya? Mungkin dari daerah Maumere atau dari mana, kita tebak saja nanti karena asalnya dari Maumere. Baik, kita bersyukur hari ini untuk kemerdekaan bangsa kita, dan kita tutup dulu dengan berkat Tuhan. Sesudah itu kita akan berberes sebentar. Bapak Ibu yang di rumah, tolong mempersiapkan diri juga bila ingin mengikuti upacara bendera secara online. Terima kasih. Romo Edi, mohon berkat. Mari kita berdiri, kita memohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Kita sekalian, semua orang yang kita doakan, keluarga-keluarga dan khususnya bangsa dan negara kita, serta semua pimpinan pejabat di dalamnya, serta seluruh rakyat Indonesia, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, misa syukur untuk hari ulang tahun kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia yang ke-77 telah selesai. Syukur Kepada Allah. Mari kita pergi untuk menjadi duta-duta bangsa dan membangun bangsa kita dengan lebih baik lagi ke depan. Amin. Mari kita siapkan lagu Sudah Komunisi dari Puji Syukur nomor 707. Puji Syukur nomor 707. Tidak kita bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, panjang padam bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermalisaya sudah mencerah, di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum dan berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Oke, kata haluha, like, share, subscribe,